Halo semua, kembali lagi dengan saya Diana Sunggigilan. Menjadi pegawai negeri sipil tentunya merupakan suatu kebanggaan baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Keterjaminan di hari tua masih menjadi salah satu faktor utama atau salah satu faktor penting bagi banyak orang yang ingin menjadi PNS, baik PNS yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, menjadi PNS di luar negeri juga mendapatkan keterjaminan ini, beserta dengan tunjangan-tunjangan fasilitas-fasilitasnya tentunya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 negara dengan gaji PNS yang lebih tinggi dari Indonesia. Oke, langsung aja. Di urutan kelima ada negara Malaysia, negara tetangga kita nih. Nah, kalau PNS di Malaysia ini disebutnya kaki tangan atau kaki tangan kerajaan. Jadi kalau di sana bilang PNS itu kaki tangan ya. Malaysia sendiri penduduknya itu kurang lebih 275,36 juta dengan 1,28 juta kaki tangan atau PNS di sana. Dan gaji PNS-nya di Malaysia ini sekitar 2.731 ringgit Malaysia atau setara dengan 8,9 juta rupiah. Ini untuk terendahnya ya. Kemudian pada tahun 2022 ini Perdana Menteri Malaysia baru saja mengumumkan kenaikan gaji dari kaki tangan atau PNS di Malaysia. Kenaikannya yakni 100 ringgit Malaysia atau sekitar 330 ribu rupiah. Dan ada juga untuk BKK atau bantuan keuangan khusus. Di sini kayak tunjangan mungkin ya di sana ya. Akan naik sekitar 700 ringgit Malaysia pada tahun depan, tahun 2023. Dan selanjutnya ada info tambahan nih. Kalau di Malaysia, kaki tangan atau PNS di Malaysia untuk jatah cutinya ternyata lebih sedikit dari Indonesia, yakni hanya 7 hari dalam setahun. Wow, sedikit juga ya. Berbeda dengan di Indonesia, sedangkan di Indonesia sendiri PNS-nya memiliki jatah cuti mencapai 13-14 per tahun, di luar dari libur-libur hari nasional ya tentunya. Negara Singapura ini memiliki penduduk kurang lebih 4,5 juta hingga bulan Juni 2022. Sekitar 20% dari waktu pejabat-pejabat di Singapura ini mengurusi persoalan sumber daya manusia. Oleh karenanya, para pejabat di Singapura ini memiliki sistem dan mekanisme yang jelas secara reguler untuk mengevaluasi setiap PNS di bawahnya. Dan gaji PNS di Singapura untuk strata paling rendah atau paling bawahnya yakni 9 juta rupiah kalau di rupiahkan Indonesia ya. Penentuan gaji PNS di pemerintah Singapura diibaratkan seperti perusahaan nih. Jadi di mana mereka memiliki patokan untuk menentukan gaji-gaji pada bagian-bagiannya, bagian eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya. Selain itu, PNS-PNS di Singapura ini akan mendapatkan gaji spesial atau dikenal dengan bonus pertumbuhan. Dan bonus-bonus ini bergantung pada pertumbuhan ekonomi setiap individu. Dan tentunya bergantung pada prestasi atau kinerja dari masing-masing PNS di sana. Kalau yang berprestasi akan menerima kenaikan atau bonusnya sebesar 1 sampai dengan 1,6% dari gajinya. Sedangkan yang kinerjanya biasa saja atau buruk malahan tentunya tidak akan mendapatkan bonus. Yang ketiga, negara Cina. Negara Cina sendiri seperti kita tahu memiliki penduduk lebih dari 1 miliar tentunya, di mana 40 juta diantaranya merupakan PNS atau pegawai negeri sipil di Cina. Dari ke-40 juta PNS di sana, mereka sempat mengeluhkan kecilnya gaji yang mereka terima. Dan pada akhirnya pemerintah Cina pada tahun 2015 kemarin menaikkan gaji PNS di Cina hingga 2 kali lipat, yakni yang awalnya hanya 3.000 yuan saja menjadi 7.000 yuan atau dari 6,4 juta menjadi 14,7 juta rupiah kalau dalam Indonesianya ya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan beban kerja dari PNS di Cina tentunya meningkat dan tunjangan yang diterima berangsur-angsur dikurangi atau bahkan sampai menghilang di sana ya. Dan tentunya kinerjanya diawasi lebih ketat. Inilah beberapa imbasnya ketika pemerintah di Cina menaikkan gajinya ya. Ada juga plus minus berarti. Ya, jadi bisa dikatakan kenaikan gaji ini sejalan dengan beban kinerja dari PNS di Cina. Yang kedua, negara Jepang. Jepang sendiri memiliki penduduk kurang lebih 275,36 juta sampai pada tahun 2022 ini. Dengan 3,7 jutanya adalah PNS. Untuk gaji PNS yang baru masuk nih atau yang awal-awal
berjumlah 200.000 yen atau setara dengan 24,7 juta. Itu untuk gaji PNS awal di sana, atau PNS baru lah istilahnya. Nah, gaji ini akan meningkat sesuai dengan prestasi dan lama kerja serta pangkat dan jabatannya yang dipegangnya tentunya. Sedangkan gaji PNS paling tinggi di sana dipegang oleh Perdana Menterinya yang menerima 13 juta yen atau setara dengan 1,78 miliar. Dan pada tahun 2022 ini juga PNS di Jepang mengalami kenaikan gaji, yakni sekitar 3.000 yen naiknya. Jadi yang awalnya 200.000 yen menjadi 203.000 yen. Lumayan juga tuh ya. Selanjutnya ini gue tambah nih buat teman-teman adik-adik semua. Kalau seleksi CPNS di Jepang itu termasuk sulit. Sama sih kayak di Indonesia ya. Misalnya saja pada tahun 2019 kemarin, dari 22.186 orang yang mendaftar, hanya 1.494 yang lolos di tahapan awalnya. Dan di akhirnya, pada tahapan akhir, hanya 660 orang yang diterima kerja. Dari 22.000 sekian, hanya 600 sekian yang diterima ya. Susah juga ya berarti. Yang pertama, Amerika Serikat. Iya, negara Amerika Serikat memiliki penduduk kurang lebih 332,8 juta pada tahun 2022. Penghasilan tahunan PNS di Amerika Serikat mulai disesuaikan kenaikannya menurut kenaikan inflasi. Nah, ini berlaku sejak tahun 1989 dengan dikeluarkannya aturan atau diatur dalam The Ethics Reform Act. Selanjutnya untuk gaji pegawai negeri sipil di Amerika Serikat di level senior eksekutif, minimal gajinya 121.000 US dollar atau setara dengan 1,812 miliar rupiah, dan maksimalnya sampai dengan 183.000 US dollar atau setara dengan 2,741 miliar rupiah. Wow. Sedangkan untuk PNS yang berada di level terbawah ini digolongkan menjadi 15 golongan. Nah, untuk jabatan atau golongan paling terendah itu memiliki gaji 18.000 US dollar atau setara dengan 257 juta rupiah sampai dengan 101.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Jadi wajar juga sih kalau gaji di Amerika Serikat PNS di sana ini banyak ya atau tinggi. Soalnya biaya kehidupan di sana juga tinggi tentunya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini yang membahas tentang 5 negara yang memiliki gaji lebih tinggi dari Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi kepada teman-teman adik-adik semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.